Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah pengembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Adapun kemampuan akhir dari pelajari mata kuliah ini ialah mahasiswa hendaknya mampu menelaah konsep pengembangan bahasa yang ditinjau dari perspektif umum, perspektif Islam, dan perspektif budaya itu seperti apa. Kemudian materi dalam pembahasan kali ini, yang pertama tentunya kita akan membahas tentang konsep perkembangan bahasa dan literasi itu sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua, konsep pengembangan bahasa dan literasi menurut perspektif umum, perspektif budaya, dan perspektif Islamnya seperti apa. Pengembangan bahasa ya, menurut perspektif umum, perkembangan bahasa anak usia dini itu dipengaruhi oleh kualitas interaksi anak dengan lingkungannya. Anak belajar bahasa melalui proses penguatan dan peniruan. Nah, menurut perspektif umum ini, anak memperoleh bahasa itu dari lingkungannya, dari interaksi anak dengan lingkungannya. Yang kedua, pengembangan bahasa menurut perspektif Islam, di mana bahasa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan manusia berkomunikasi, mengembangkan potensinya. Menurut Muhammad Usman Najati, perolehan bahasa dibagi menjadi dua sumber penting. Yang pertama sumber ilahi dan yang kedua adalah sumber insani. Di mana sumber ilahi ini, bahasa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sumber insani itu, bahasa diperoleh dari interaksi antar manusia. Menurut perspektif budaya, pengembangan bahasa anak usia dini dipengaruhi oleh pengalaman dan kebiasaan anak dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Pengembangan bahasa merupakan proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan berinteraksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga akan ikut berkembang. Garis besar, perbedaan antara bahasa dan literasi ialah bahasa adalah alat komunikasi, kemampuan berbicara, kemampuan mengeluarkan kata-kata. Sedangkan literasi adalah kemampuan untuk membaca atau melek huruf atau tahu akan huruf atau tahu akan simbol. Nah, itu perbedaan secara garis besarnya. Ruang lingkup pengembangan bahasa terdiri dari 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek keterampilan bahasa tersebut saling berhubungan dan saling menunjang untuk kemampuan berbahasa atau pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa merupakan proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan berinteraksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga akan ikut berkembang. Teori pemerolehan bahasa. Nah, ada banyak teori pemerolehan bahasa. Yang salah satunya adalah teori behavior. Teori ini mengatakan bahwa bahasa ya diperoleh dari lingkungan. Kemudian ada lagi menurut teori psikososiolingvistik ya. Kemudian ada lagi teori kognitivisme. Nah, teori-teori ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian pemaparan mengenai konsep pengembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori pemerolehan bahasa. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.